Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Masih semangat belajarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu semangat belajarnya ya. Kita lanjutkan tematik tema 2, subtema 2 pembelajaran ketiga. Nah, di sini kita belajar bahasa Indonesia lagi mengenai menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilan dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Nah, yang kedua, informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini ada sebuah cerita mengenai kerjasama. Nah, pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapatkan sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisaan sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Nah, dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, setelah kalian membaca teks mengenai kerja bakti, kalian akan menemukan informasi-informasi yang terdapat pada teks tersebut. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi tersebut, kalian tuliskan informasi tersebut di dalam pertanyaan. Nah, di sini di halaman 64 sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Nah, kalian isi di sini berdasarkan teks yang telah kalian baca. Nah, di mana kerja bakti dilakukan? Nah, kalian isi di sini. Dan seterusnya sampai ke nomor 7. Dikerjakan di buku paketnya aja ya. Nah, selanjutnya kita ke hak dan kewajiban. Nah, selain tanggung jawab, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Nah, tadi kan Ibu telah mengulas sedikit mengenai tanggung jawab. Nah, di dalam teks tersebut, warga masyarakat bertanggung jawab atas menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Nah, selain tanggung jawab, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Nah, kenapa bisa? Hak dan kewajiban merupakan kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Nah, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh orang yang bersangkutan. Nah, hak dan kewajiban itu merupakan kodrat dalam setiap diri manusia. Nah, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh setiap pribadi seseorang. Nah, di sini Ibu telah memiliki contoh, telah merangkum mengenai hak. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi,
Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, hak warga masyarakat adalah yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan bernegosiasi. Yang ketujuh adalah mengembangkan kebudayaan daerah sendiri. Nah, itu merupakan hak-hak sebagai warga masyarakat. Nah, kewajibannya apa? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, berikut contoh-contoh kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Nah, misalnya kegiatan kerja bakti seperti pada teks yang telah Ibu bacakan, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, nih Ibu sudah sedikit mencontohkan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, perbedaannya. Kalau hak berarti contohnya memperoleh udara yang bersih, berarti kewajiban kita menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tanggung jawab kita berarti kita harus melakukan kerja bakti. Nah, yang kedua, mendapatkan nilai yang bagus, berarti kewajiban kita belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab kita yaitu melakukan ujian atau ulangan agar kita bisa mengukur seberapa jauh pemahaman kita dan kita mendapatkan nilai yang baik. Nah, di sini di halaman 71 ada mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota keluarga. Nah, ini kalian bekerja sama dengan orang tua mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Kita belajar IPS. Nah, usaha perorangan yaitu pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya itu toko, bengkel, warung. Kalau firma didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Resiko kerugiannya ditanggung bersama. Nah, kalau persekutuan komanditer atau SIPI memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam memberi modal usaha. Contohnya Sipirian Motor dan SIPI Kayu Jatiluhur. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, di sini jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Contoh usaha perorangannya yaitu usaha pertanian. Nah, usaha pertanian ini dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan pesawahan dan tegalan. Nah, namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Nah, ini untuk contoh usaha yang perorangan. Lalu yang kedua, usaha perdagangan. Contohnya pedagangan kaki lima, warung, pedagang asongan, pedagang di pasar, dan toko kelontong. Ini toko ya. Dan yang ketiga, usaha jasa. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Nah, yang terakhir, industri kecil. Contohnya kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, yang kedua kita ke usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok.
Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu atau 2 orang. Nah, usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum. Ini hukum ya. Hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau SIPI didirikan sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, pada SIPI terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan pasif. Nah, sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola SIPI. Nah, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan SIPI. Nah, perseroan terbatas PT adalah usaha yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, sedangkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki pemerintah daerah. Nah, yang terakhir adalah koperasi. Nah, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus bergerak di bidang ekonomi masyarakat. Nah, berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, koperasi ada beberapa macam bentuk koperasi. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, dan koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, kalian bisa baca di halaman 70 ya. Ada koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam uang. Nah, koperasi produksi yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan produksi dalam menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat, koperasi jasa yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu, contohnya koperasi angkutan. Nah, yang terakhir, koperasi serba usaha yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, menyediakan bahan baku, menyalurkan hasil produksi, contohnya koperasi unit desa atau KUD. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang masih belum dipahami, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.